Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sekalian yang saya hormati, kali ini saya membuat video ya untuk pertemuan menjelang kita UAS ya. Saya saat ini berada di luar pulau ya, artinya bukan di Jawa, lagi di Kalimantan, sehingga kami buat video ini mungkin sarana kurang bagus ya. Tetapi tidak mengurangi substansi daripada mata kuliah hari ini. Oke, untuk sekalian, hari ini kita akan berbicara dengan aspek hukum bisnis ya. Di antaranya kita akan mereview pertemuan dari awal sampai akhir. Namun ini sebagai garis-garis besar secara global, kenapa kita harus memperhatikan mata kuliah aspek hukum bisnis ya. Oke, kali ini saya sedikit akan memberikan keterangannya. Oke, jadi kenapa aspek hukum bisnis ini penting? Karena ini adalah untuk ketentuan ya, aturan yang mengatur berbagai kegiatan bisnis ya, dimulai dari pendirian kemudian hingga operasional sehari-hari, tujuan bagaimana kita mendapatkan kepastian hukum dan keadilan ya. Apa yang diperlukan dari aspek hukum bisnis ini? Tentu saja di antaranya adalah bagaimana kita membuat legalitas usaha. Jadi penyusunan akta pendirian ini perusahaan sangat penting sekali ya. Akta ini yang jelas dibuat oleh notaris ya, seperti yang pernah saya utarakan. Kemudian berisi informasi penting dari perusahaan seperti nama, alamat, bidang usaha, dan struktur organisasi. Inilah ketika kita akan mengawali membuat sebuah perusahaan. Kemudian ada perizinan usaha. Jadi setiap jenis usaha memerlukan perizinan ya, yang berbeda-beda tergantung pada jenis kegiatan usaha, lokasi usaha. Contohnya adalah yang pernah saya utarakan ada SIUP. Kemudian kita juga pentingnya NPWP ya, nomor pokok wajib pajak, juga pendaftaran hak kekayaan intelektual (HK). Ini penting sehingga kalau kita bagi mereka yang telah membuat atau menemukan sesuatu yang karya yang baru, maka segera daftarkan sehingga kita punya hak intelektual, hak hukum kita. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam kita berusaha, jangan sampai kita lupa adalah hukum perjanjian. Ini sangat penting ya, karena pembuatan kontrak ini harus jelas ya, sehingga kita tidak ada penyesalan benar. Kemudian pelaksanaan perjanjian, bagaimana kita melaksanakan perjanjian, pihak harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Nah, kemudian penyelesaian sengketa ini juga harus paham, karena apa? Jika terjadi sengketa, tentu saja kita mekanisme penyelesaian yang diatur dalam hukum, termasuk melalui jalur-jalur pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian kita harus juga paham tentang hukum perdagangan ya, karena dalam hukum perdagangan ini ada perlindungan konsumen ya, yang jelas konsumen baik produsen, konsumen semua punya hak dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kita saling menguntungkan. Hukum ini mengatur hak ya. Kemudian ada perlindungan data pribadi, ini juga perlu. Jadi memang data pribadi tidak semudah kita utarakan pada orang lain ya, kecuali untuk kepentingan hukum. Perlindungan data pribadi, perusahaan harus dijaga kerahasiaan data pribadi konsumen, baik itu data pribadi konsumen maupun produsen, kita harus jaga. Sebab apa? Ini hal ini sangat krusial. Karena apa? Akhir-akhir ini kan ada orang yang menanyakan bahkan ijazah. Nah, ijazah, menuduh orang lain ijazah palsu. Juga demikian, kita berhak untuk tidak menunjukkan ijazah kita berdasarkan undang-undang, karena ada profil pribadi. Apa itu profil pribadi? Ada yang berkaitan dengan tanggal lahir ya, nama, tanggal lahir, alamat kita, orang tua kita. Ini ada data pribadi yang harus dipenuhi, kecuali untuk kepentingan hukum. Kemudian adanya persaingan usaha yang sehat. Hukum persaingan usaha ini melarang praktek monopoli ya, persaingan usaha itu tidak sehat. Nah, tentu saja hukum ini juga mengatur kita bagaimana kita berinteraksi atau berbisnis, sehingga tidak terjadi sesuatu antara satu dengan yang lain mempunyai hak hukum yang sama. Hukum ketenagakerjaan ini juga perlu kita
mengerti ya. Karena di dalam kita dengan ketenaga kerja, dengan karyawan yang memproduksi kita atau membantu kita dalam usaha, kita harus jelas diatur adalah perjanjian kerja. Jadi perusahaan harus membuat perjanjian kerja yang jelas dengan karyawan, sehingga nanti di belakang hari tidak ada masalah. Hak dan kewajiban karyawan juga harus diperhatikan. Perusahaan harus memenuhi hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, karyawan ini juga punya hak, kita perusahaan juga punya hak. Jadi masing-masing saling menguntungkan ya. Jadi dalam istilah bisnis, selling and buying of good and service, the buying ya and selling of good and service ya. Keselamatan dengan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan wajib bertanggung jawab ya. Tentu saja perusahaan itu juga harus sesuai dengan undang-undang kita. Karena apa? Kalau kita mempunyai karyawan ya dengan standar tertentu, kita harus memperhatikan kesehatannya. Tidak bisa karyawan itu diabaikan. Jadi ada istilah aspek asuransi tenaga kerja. Jadi perusahaan harus memperhatikan karyawan yang telah mendukung kita dalam perusahaan. Oke, kemudian aspek pentingnya aspek hukum. Nah, kenapa kita harus paham tentang aspek hukum? Karena kenapa kok jadi penting? Nah, ini kan. Maka yang pertama adalah kepastian hukum. Aspek ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha, konsumen sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan lancar. Jadi setiap bisnis, investasi apapun kepada kita harus mempunyai kepastian hukum. Jadi jangan sampai uang kita sudah keluar, kemudian kita ada permasalahan di belakang. Nah ini, jadi negara harus aman, termasuk ya politik harus dinamis dan sebagainya. Ini sangat penting ya untuk diperhatikan sehingga investor itu bisa masuk ke negara kita kalau kita mempunyai kepastian hukum yang jelas. Perlindungan hukum, ya ini aspek hukum melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha konsumen dari ketindakan yang melanggar hukum. Ya, saya kira ini sudah paham, tadi sudah saya utarakan ke depan. Kemudian keadilan. Aspek hukum memastikan bahwa semua pihak diperlakukan adil dalam dunia bisnis ya. Kemudian kepercayaan dengan adanya kepastian hukum, perlindungan bisnis dapat membangun kepercayaan dengan konsumen yang pihak lain. Itu maksud saya tadi. Oke. Jadi begini ya, jadi kesimpulannya kenapa kita belajar aspek hukum ya. Tentu saja tadi saya sebutkan bahwa manusia ini kan berhubungan satu dengan yang lain yang saling membutuhkan, baik itu ekonomi, sosial ya, budaya, agama dan sebagainya. Sehingga antara interaksi satu dengan yang lain ini punya hak yang sama, jadi sehingga ada perlindungan hukum. Jadi baik itu kalau ekonomi kita berkaitan dengan kebutuhan kita. Kalau agama berkaitan dengan keyakinan kita, kalau budaya berkaitan dengan sejarah kita, ya. Kalau sosial ada hubungan. Oke, dari sekalian, saya kira ini adalah kesimpulan kita di dalam mempelajari aspek hukum bisnis. Yang pertama, kenapa kita harus belajar ilmu hukum aspek hukum bisnis? Karena kita ingin ada kepastian hukum di dalam menjalankan usaha. Saya kira itu. Salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.